Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa khulafai Muhammadin. Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala alihi wa sahbihi wa kulli wali. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga syukur kita di tempat untuk bersyukur ini menjadikan terkabulnya syukur kita, ya. Hasil daripada syukur yang terkabul, ya, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, orang yang bersyukur dan dikabulkan syukurnya diterima, kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau ente syukur, siapa saja bersyukur, tak kabul, terkabul, betul-betul bersyukur, mesti nikmat itu tak tambahin. Ente bersyukur dengan hal-hal yang sedikit, maka Allah akan menjadikan hal tersebut menjadi banyak. Sebab sesuatunya itu mudah di Allah. Kalau Allah mau, ya. Idza bagha rabbana sahil jami'as su'ub. Kalau Allah mau, maka yang susah akan menjadi mudah. Habbah idza barakal maula talaqi hubub. Habbah satu atau satu biji. Jika Allah memberkahi yang satu itu, ya, ilmu atau apa, atau harta atau benda yang lainnya, jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi hubub, menjadi banyak. Itu pakemnya seperti itu, keberkahan. Ya, jadi kalau orang bersyukur mesti ditambah. Makanya caranya kita menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang sudah kita rasakan, yang akan kita rasakan, yang lama sudah kita rasakan, kita hitung-hitung, terus kita bersyukur, itu nikmat yang kita hitung itu ditambah terus. Nikmat ente punya pakaian ente akan ditambah. Nikmat ente bersolawat, bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Allah yang memperkenankan kita untuk bersolawat. Nanti kita diberi kekuatan untuk menambah selawat kita. Kata Allah Ta'ala, pasti dan pasti tak tambahin. Nikmat kita mempunyai kesehatan, maka sehat kita juga akan ditambah sama Allah Ta'ala. Makanya harus dirinci nikmat itu. Kalau kita ngerinci terus nikmat kita aja belum selesai, apalagi nggak pernah ngerinci. Tanda-tanda orang yang bersyukur itu yang merinci nikmat satu persatu. Anggota badan dulu, kemudian yang kita dudukin, rumah atau tempat, kemudian yang kita rasakan. Setiap makan, bayangin aja kalau sariawan semuanya. Bayangin kalau nggak punya gigi. Bayangin kalau sakit dan lain sebagainya, kan akhirnya kita bersyukur, ya Allah nikmatnya, ya Allah. Tapi kalau nggak bersyukur, seenak apapun dia akan kurang. Jadinya tamak, ya. Itu kurang syukur. Akhirnya kufur itu mengingkari, akhirnya jadinya apa? Wala in kafartum, kata Allah Ta'ala, siapa yang mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ya, langsung dulu to the point, di dunia dulu diazab sama Allah Ta'ala, merasa berkurang terus hidupnya. Karena ngelihatnya keenakan orang lain, bukan kesusahan orang lain. Lupa kepada kenikmatan diri kita yang sudah banyak kita rasakan, sudah banyak diberi sama Allah Ta'ala, kita lupakan. Kita ingat itu punya ini dan saya nggak punya. Itu bisa ini dan saya nggak bisa. Padahal banyak yang kita sudah bisa, kita sudah nikmat, belum nggak kita syukuri. Paham nggak itu? Bayangin aja ke bawah terus. Ya, itu makan sehari 3 kali, bayangin aja kalau sehari makannya sekali, kan ribet. Kelaparan, lapar, walaupun banyak orang yang kuat, tapi untuk kita nggak kuat. Bayangin kalau makan 2 kali kan juga nggak kuat, kita makan 3 kali. Jangan lihat lauknya dulu. Caranya, kalau kita sudah bisa melihat lauknya, baru kita harus sudah bisa bersyukur. Kok makannya nasi tok, nggak pakai apa-apa. Banyak orang yang lapar. Walaupun makan nasi tok, itu orang berkesian tuh lapar. Ada yang lapar, nggak ada kejelasan. Udah lapar, nggak jelas lagi kapan makannya, kan ribet lagi. Terjadi nggak itu?
Dijadikan itu di negara-negara konflik, negara-negara perang, negara-negara miskin. Dan pakaian yang kita punya, gamis cuma satu seandainya, syal cuma satu, peci cuma satu sampai bau. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak orang ngelihat peci aja geli, banyak. Nggak pingin pakai peci padahal dia mengaku beriman. Punya syal satu, syukur alhamdulillah. Banyak orang yang nggak punya dan pingin punya. Banyak orang yang nggak tahu. Kita udah tahu dikasih. Seperti itu. Jadi banyak nikmat Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala nyuruh kita di dalam surat itu, apa di dalam juz Al-Ma, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu kamu harus hitung-hitung terus. Jangan nikmat yang gede, yang jelas, yang orang lain nggak punya, terus kita ucapin di orang lain. Itu namanya bukan menghitung-hitung, ngenyek itu. Ya, jangan kita ucapin nikmat yang kita punya di depan orang yang nggak merasakan, kesian, ya kan? Nggak boleh. Alhamdulillah, ya pakai alhamdulillah saya punya mobil, baru beli mobil. Ini kan orang yang nggak punya, kesian. Jadi Islam itu ngajarin kita mengenal hak asasi manusia. Bukan itu aja sebenarnya. Hak asasi hewan, semuanya. Jadi hak asasi yang kita dengar baru 20 tahun itu aslinya sudah zamannya Nabi Adam yang kita tahu aja, zamannya Rasulullah sampai sekarang semuanya itu hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, semuanya itu mengandung hak asasi manusia. Yang kafir begini, yang orang Islam begini, yang orang bodoh begini, orang nggak tahu begini, semuanya ada hududnya. Dan hukum Allah pasti benar, pasti memperhatikan perasaan orang, hukum Allah semuanya. Tapi kalau hukum manusia, banyak yang nggak memperhatikan perasaan manusia, mesti persimpangan. Kenapa? Karena hukum manusia itu dibikin, dijadikan tanpa ada survei satu persatu. Tapi kalau Allah yang bikin hukum, Allah surveinya lahir batin, Allah yang menciptakan. Allah tahu banyaknya orang, seberapa kekuatan iman, tahu otak orang, hati orang. Jadi kalau hukumnya Allah pasti nggak ada yang bertabrakan dengan hak asasi manusia. Nah, kalau hak asasi manusia itu bikinan manusia, yang ini teriak-teriak orang-orang lah. Maka dari itu hak-hak tersebut itu harus kita tunaikan. Yang pertama kali adalah hak Allah, ya, haknya Allah. Biar kita bisa menunaikan hak manusia, hak Allah dulu. Hak Allah bukan berarti Allah butuh, enggak ya. Kembalinya kepada kita, atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh sholat, disuruh apa dan sebagainya. Perintah Allah kan sangat banyak, sangat padat ya. Kita kerjakan yang wajib-wajib semuanya, yang sunnah sedikit demi sedikit, sambil minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita ya, menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Allah wa sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangan Allah. Ya, kita akan membahas surat ya, yang di dalam ratib, yaitu pembukaannya surat, penutupannya surat Al-Quran juga. Ayat, pembukaannya ayat, penutupannya ayat Al-Quran juga ya. Kemarin kita bahas ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya jelas ya. Yang artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penghujung semuanya dalam kebaikan. Enggak harus penghujung umur, penghujung kerjaan kita baik. Kalau dapat order baik, kalau ngaji baik, kalau makan ujungnya baik. Baik itu ya kenyang, enggak nyakitin perutnya. Pokoknya ujungnya minta yang baik. Husnul khatimah semuanya tapi. Walaupun yang paling penting adalah husnul khatimah ketika akhir hayat, ya kan? Nah, yang terakhir saya berarti menutup susunan zikir beliau dengan ayat Al-Quran ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ghufranaka, pengampunan hanya pada Engkau ya Allah. Rabbana, Engkau wahai Tuhanku ya Allah Ta'ala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan Engkaulah tempat kami, tujuan kami, tempat tujuan kami, wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakalan ngasih beban ente yang ente gak kuat. Ingat-ingat itu. Jadi kalau ente merasa sumpah, enggak, itu masih standar.
Jadi tidak ada yang kita rasakan itu yang kita nggak kuat memikulnya. Kalau kita bilang, ya Allah, ana benar-benar nggak kuat, itu berarti ente nentang. Allah udah bilang ente kuat. Yang ana kasihkan kepada seseorang itu yang orang itu kuat memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah nggak maksa. Ente kuatnya memikul satu karung kecil, ente dikasihnya karung gede, nggak bisa. Allah nggak begitu. Jadi sesuai. Kalau kita ini masih kelasnya pelajaran semua, belum ada cobaan kita ini. Semua itu nanti hasilnya tergantung yang kita jerih payah kita yang ada di dunia ini. Bahkan yang hasil di dunia pun ya hasil jerih payah di dunia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan ente ambil ya Allah dosa-dosa kami itu, jangan ente catat, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau hitung ya Allah kalau ana lupa atau ana salah. Enggak, jangan dihitung. Jadi dosa maksudnya begitu loh. Alias minta kepada Allah yang kita lupa dan yang kita salah agar diampuni. La tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami ya Allah. Ya. Yang pertama, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Minta diampuni dulu semua yang kita kerjakan. Pas itu, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. La tu'akhidna. Rabbana la tahmil alaina. Ya Allah, jangan engkau beri kami beban yang kami enggak tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina. Jangan engkau bebani kami sebagaimana engkau bebani kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu itu berat-berat banget itu. Kalau bersalah langsung tertulis di rumahnya. Kalau dia berbuat dosa di luar, depan rumahnya tulisan merah. Tapi karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang paling dikasihi di antara para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, makanya dispesialkan juga umatnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami memikul sesuatu yang kami tidak kuat. Terus kata Nabi, waghfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Waghfir lana waghfir lana warhamna wa'fu anna Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzi rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana warhamna anta maulana. Waghfir lana, ya Allah, ampuni kami, warhamna, ya Allah, dan sayangi kami. Udah diampuni, minta disayang. Jadi orang nggak bakalan disayang kalau nggak diampuni dulu. Jadi perlu minta maaf, judulnya hidup ini. Setelah maafnya Allah turun, baru sayangnya Allah turun. Jadi orang nggak bakalan disayang Allah kalau nggak diampuni dulu. Jadi pengampunan Allah yang duluan ya. Dosa tok kita sih. Nah, ini di antara wirid-wirid itu untuk menghapus dosa, kemudian turun rahmat Allah. Ufron terus pokoknya, maaf ya Allah, dikit-dikit minta maaf, pegang tasbih, minta maaf jelas 10, 100 yang nggak tahu menau itu kita. Habis itu minta maaf lagi yang kita jelas-jelasan nyala salah. Ninggalin apa, kurang ajar sama siapa, yang kita lakuin semua kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Waghfir lana warhamna anta maulana. Hanya engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bosku, hanya engkau Tuhanku, hanya engkau yang punya aku. Jadi anak ini hanya punyamu ya Allah. Jadi kita ini kayak budak, kalau udah bilang maulana berarti kita budaknya Allah. Semoga kita dijadikan budaknya Allah. Kan budak harus nurut. Nah, budaknya Allah itu luar biasa ya. Rasulullah aja pingin dibilang budaknya Allah, abad. Paham gitu. Paling mulia itu adalah orang menjadi budaknya nurut alias nurut. Nah, kalau siapa yang jadi budaknya Allah, hambanya Allah, maka semuanya akan jadi hambanya dia. Nurut sama dia. Siapa yang paling tinggi? Rasulullah SAW. Semuanya Rasulullah sudah 1400 tahun tapi masih disebut, masih dibacakan selawat. Maulid di mana-mana. Karena apa? Betul-betul menghamba. Akhirnya semuanya takut, semuanya nurut kepada Rasulullah SAW. Atas kebesaran taat Nabi Muhammad SAW. Waghfir lana warhamna fansurna alal qaumil
kafirin. Sudah minta ampun, terus minta disayang Allah, minta dimenangkan dari orang-orang yang kafir. Berarti apa? Orang kafir nggak berhenti. Kekafiran itu nggak berhenti deketin kita. Kadang diri kita sendiri itu suruh mengingkari terus, lupa kepada Allah. Lah itu kita minta pertolongan dari Allah Ta'ala atas pengingkaran pada diri kita, nafsu yang ada pada diri kita. Dan orang-orang kafir juga yang lainnya. Yang kafir pertama di sini yang dimaksud setan dulu, baru manusia. Nah, setan nggak berhenti sih. Ya, kata setan ada dua, kelihatan nggak? Ini maksudnya nggak kelihatan, yang kelihatan juga kaumul kafirin. Kaumnya orang-orang kafir, sebab kafir itu nggak berhenti ingin merusak umat Islam. Itu di dalam Al-Quran ya, yuridun lidfi nurullah bi afwahihim. Mereka itu nggak berhenti, terus ingin merusak umat Islam. Malahan cita-citanya merusak Islam, tapi Islam nggak bakalan bisa dirusak. Islam terus naik terus. Kalau yang bisa dirusak umat Islam. Jadi kalau bilang Islam rusak itu keliru. Islam nggak bisa rusak, sebab yang jaga Allah. Quran aja nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, sebab yang jaga Allah. Wallahu mutimmu nurih. Allah selalu menjaga cahayanya, yaitu Islam, agama Islam. Walau karihal kafirun. Walaupun dengan tipu daya orang-orang kafir. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT dari amal kita, dari pemikiran kita, dari hati kita, dan dikabulkan semuanya zikir-zikir yang kita baca, amal-amal yang kita buat, atas kemuliaan, keberkahan seluruh yang ada di dalam Ratibul Atas dan pengarangnya dan datuknya Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga semua amal kita diterima, diberkahkan oleh Allah SWT, dan diberi manfaat yang tinggi oleh Allah SWT, sehingga bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat pada manusia lainnya. Ya, semoga kita tergolong orang tersebut, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, manfaat ilmu, harta, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya ya. Semoga semua kebaikan kita diberi oleh Allah SWT, zahir, batin, hisan, wa ma'nan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Wa lana hamdulillahi tabarak fi ma atait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Astaghfirullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abada. Hadza khalqi hurda nafsihi zinata arsyih bidad kalimatih. Taqabbalallah taqabbal minna minkum. Taqabbal ya karim.